balik lagi bersama aku Andin di Andin's Kitchen. Hari ini aku mau kasih tahu teman-teman gimana sih cara bikin paru goreng yang kering. Soalnya banyak di antara teman-teman yang belum bisa bikin paru goreng kering, dan hari ini aku mau kasih tahu tips and triknya. Oke teman-teman, di sini aku udah goreng paru. Parunya ini sebanyak ya kira-kira 500 gram lah ya. Sebelum kita menggoreng paru, kita harus matangin dulu parunya teman-teman. Jadi kalau kita baru beli paru, parunya itu langsung aja kita rebus. Jadi kita didihkan air di kuali, kita potong-potong parunya, potong dalam bongkahan-bongkahan yang besar. Terus kita masukin salam dulu sama garam sedikit di rebusan airnya. Baru setelah mendidih kita masukin parunya, kita rebus sampai matang aja, sampai gak berdarah-darah. Perlu dikasih tahu juga kalau paru ini ngapung. Jadi teman-teman jangan pakai panci yang kecil ya. Soalnya apa? Paru ini akan mengapung dan akhirnya penuh di permukaan panci aja. Jadi aku rekomen teman-teman pakainya kuali buat ngerebus paru ini. Setelah dia mateng, jangan langsung dipotong-potong dulu ya teman-teman, karena paru yang baru mateng karena direbus itu pasti akan kayak karet apa gimana ya, lembek-lembek, kenyal-kenyal, dan dia itu kalau dipotong-potong nggak akan bisa tipis. Jadi kalau udah selesai direbus, diangkat, ditiriskan, terus langsung aja kita masukin ke freezer supaya beku. Setelah beku parunya, baru bisa kita potong-potong. Kalau udah beku, lebih mudah potong ini teman-teman. Dia potongannya bisa lebih tipis dibanding kita potong paru dalam keadaan tidak beku. Jadi irisannya itu benar-benar slice tipis. Pisaunya juga mudah banget digerakinnya di situ karena dia beku ya, bongkahannya. Oke, karena dia sudah beku, setelah dia beku, baru kita bumbuin. Bumbuinnya bisa bawang putih kita keprek, jangan di chop ya, jangan dicincang, jangan dihalusin, karena apa? Nanti giliran dia harus digoreng, bawang putihnya ini tergoreng lama dan akhirnya hangus, dan itu susah buat misahin apa ya, serbuk-serbuk bawang putih yang menempel pada paru. Tapi kalau bawang putihnya cuma dikeprek doang, itu akan memudahkan teman-teman untuk menyingkirkan bawang putihnya dan akhirnya parunya bersih seperti ini, kayak gitu. Bumbunya apa aja? Untuk 500 gram paru, teman-teman bisa keprek bawang putih yang siungnya besar itu sebanyak 10 siung. Teman-teman keprek aja, terus teman-teman taruh di baskom atau wadah apapun, masukin paru yang sudah dipotong tipis-tipis, masukin bawang putihnya, beri lada bubuk secukupnya, kaldu bubuk sesuai selera, garam sesuai selera, sama air untuk merendam paru ini. Setelah direndam mungkin sekitar 1 jam atau paling minimal itu 30 menit. Teman-teman bisa goreng menggunakan minyak panas. Apinya nggak usah gede-gede banget, sedang aja. Mau tahu tipsnya supaya yang gorengnya itu kering dan tidak hangus? Aku mau tunjukin buktinya bahwa paru yang aku goreng ini memang kering. Lihat ya, ini parunya. Sudah fokus belum? Nah, sudah fokus kah? Ini parunya nih. Kalau teman-teman masih belum percaya kalau ini kering, aku udah siapin wadah. Masukin sini, kita masukin parunya. Teman-teman bisa dengar bunyinya bahwa ini kering. Kering banget kan? Kering toh, tapi nggak pahit. Tapi nggak pahit ya teman-teman. Aku balikan lagi kayak gini, lihat nih. Kering kan? Renyah. Oke, tutup biar dia awet keringnya. Jadi gini teman-teman,
supaya paru ini digoreng kering, selain kita tadi sudah iris tipis-tipis saat dia beku, jadi tipis-tipis dan kecil-kecil, paru ini digoreng dengan minyak secukupnya, ya sekira-kira setinggi paru itu ketika basah ya teman-teman. Setelah digoreng, paru itu akan mengeluarkan buih atau busa-busa yang banyak. Jadi pas digoreng, busa akan naik di kuali banyak. Itu tandanya parunya masih basah. Semakin busanya itu turun, semakin busanya itu mereda, semakin busanya itu menghilang, parunya semakin kering dan renyah. Tapi kalau teman-teman angkat parunya ketika busanya benar-benar hilang, benar-benar habis, parunya jelas pahit. Jadi angkat ketika jadi teman-teman bisa angkat parunya ketika busanya hampir habis. Udah hampir habis, tinggal sisa-sisa dikit lagi lah kira-kira. Teman-teman saring, terus tirisin sebentar. Nah, pas dia proses tiris, dia semakin renyah. Tinggal tunggu dia nggak panas lagi, masukin ke toples, tutup. Prak. Hep. Paru siap disajikan atau paru siap dimasak ulang. Kalau untuk tema kali ini, paru bisa tinggal dimakan. Tapi kalau mau dibuat rica-rica, parunya perlu dimasak ulang. Kalau parunya perlu dimasak ulang, teman-teman nggak perlu banyak-banyak kasih garam saat merebus, nggak perlu banyak-banyak kasih kaldu bubuk saat merebus, nanti keasinan. Oke, sekian aja tips dari aku, semoga bermanfaat buat teman-teman yang baru mulai belajar bikin paru goreng. Sekali lagi, ini paru gorengnya ala aku, bukan paru goreng ala rumah makan Padang yang suka teman-teman makan, yang banyak kriwil-kriwil telurnya, bukan. Jadi ini paru goreng renyahnya ala aku aja. Sekian tips dari aku, semoga bermanfaat buat teman-teman. Semoga ini menjadi pembelajaran yang baik buat kita semua. Salam cus, bye-bye.